Soal nomor 7, berikut adalah grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Grafiknya ini. Nah, dari pernyataan berikut, pernyataan yang benar berkaitan dengan grafik di atas ditunjukkan oleh nomor. Nah, mari kita simak satu persatu pernyataan ini. Pertama, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. Kita lihat mobil A di grafik kecepatan terhadap waktu makin naik. Karena di soal tidak disebutkan adanya gaya, misalnya gaya yang menahan atau gaya yang menghambat, berarti kecepatan mobil A ataupun kecepatan mobil B ini akan semakin besar. Jadi kedua mobil ini tidak akan berhenti. Jadi pernyataan nomor 1 itu salah. Dan percepatan mobil A lebih besar dibanding percepatan mobil B. Percepatan kalau grafiknya V terhadap T dari kemiringan atau gradiennya. Karena di sini kemiringan untuk mobil A lebih besar dibandingkan mobil B. Berarti kecepatan mobil A lebih besar dari mobil B. Maka untuk pernyataan nomor 2 ini adalah benar. Kemudian ketiga, mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Untuk pernyataan nomor 3, kita akan mencari dengan jarak yang ditempuh mobil A dan jarak yang ditempuh mobil B. Yang pertama, untuk mobil A, kita menggunakan persamaan S sama dengan V0 A tambah V40A per 2 dikali T. Kemudian dari persamaan ini kita substitusikan dengan nilai yang ada, sehingga menjadi T sama dengan 0 ditambah 60 per 2 dikali 40, sehingga T-nya itu 1200 meter. Kemudian untuk jarak yang ditempuh mobil B, dengan persamaan yang sama, maka jarak yang diperoleh dari mobil B ini sebesar 1920 meter. Sehingga dilihat dari mobil A itu lebih kecil dari mobil B. Maka dapat disimpulkan bahwa mobil A ini menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Maka pernyataan ini adalah benar. Karena pernyataan 2 dan 3 sudah benar, jadi maka jawaban nomor 7 ini yaitu C, 2 dan 3. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Dua bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 sama dengan 8 meter per sekon, sedangkan kecepatan bola 2 itu sebesar 5 meter per sekon. Bola kedua itu dipercepat dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon kuadrat. Maka kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama. Nah, dari pernyataan berikut ini, pernyataan mana yang benar berkaitan dengan peristiwa di atas? Untuk menjawab soal ini, maka kita harus membuktikan dari keempat pernyataan ini. Yang pertama, waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C sama dengan 0,3 sekon. Maka kita perlu cari waktu yang ditempuh pada bola 2 sampai di titik C. Jarak dan waktu yang diperlukan kedua bola untuk sampai di titik C adalah sama, sehingga S1 sama dengan S2. Nah, untuk persamaannya menggunakan VT sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Sehingga kita substitusikan. Untuk VT-nya tadi 8, maka di sini 8T sama dengan V0T itu substitusikannya jadi 5T tambah setengah 20T kuadrat, sehingga menjadi 10T sama dengan 3. Maka T untuk waktunya yaitu 0,3 sekon. Maka untuk pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Selanjutnya, pernyataan kedua, saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil daripada bola 1. Kita buktikan. Kedua bola bertemu di titik C, kecepatan bola 1 saat mencapai titik C. Mana untuk Vx-nya tadi 8 meter per sekon diketahuinya. Kemudian di sini untuk mencari nilainya kecepatan yaitu Vy, gunakan V0y plus 3T, GT. Nah, substitusikan nilai tadi
maka persamaan ini itu menjadi 0 tambah 10 dikali 0,3 sehingga untuk VY-nya itu bernilai 3 meter per sekon. Kita lihat lagi di belakang sini saat kedua bola bertemu kecepatan bola 2 lebih kecil daripada bola 1. Oke. Lalu untuk V1-nya, V1 menggunakan persamaan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, dimana hasil yang diperoleh dari V1 ini yaitu 8,5 meter per sekon. Nah, maka hasil yang diperoleh ini dapat disimpulkan untuk pernyataan 2 dan 4 itu salah. Kita lihat untuk pernyataan 2 dan 4. Saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil daripada bola 1. Dengan yang keempat, saat di titik C, kecepatan bola 1 lebih besar daripada bola 2. Nah, dari hasil yang sudah kita peroleh ini, pernyataan 2 dan 4 itu adalah salah. Kemudian untuk tinggi meja, A sama dengan V0 YT tambah setengah GT kuadrat. Kita substitusikan sehingga hasil dari tinggi mejanya ini diperoleh 45 cm. Sehingga untuk pernyataan 3 itu adalah benar. Kita lihat untuk pernyataan 3, tinggi meja 45 cm diukur dari lantai. Nah, sesuai dengan perhitungan tadi bahwa tinggi meja itu 45 cm, maka kesimpulan dari soal ini pernyataan yang benar yaitu 1 dan 3. Jawabannya yaitu B. Nomor 9, perhatikan gambar koin uang logam yang diletakkan di atas piringan yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 6 radian per sekon berikut. Seperti pada gambar ini, massa koin sama dengan 0,1 kg, sedangkan koefisien gesek statis itu 0,40 dan kecepatan gravitasi itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jarak maksimum koin dari poros putar agar koin tersebut tetap berputar bersama piringan adalah, nah, diketahui dari soal omeganya itu 6 radian per sekon. Untuk massa koin yaitu M. Kita buat di sini. Nah, ini adalah M, sedangkan koefisien gesek statisnya yaitu mu itu sebesar 0,40. Kecepatan gravitasinya yaitu A. Untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan sigma F sama dengan MAS, mana untuk sigma F itu F sama dengan massa dikali omega kuadrat dikali jari-jari, sehingga menjadi mu dikali massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali omega kuadrat kali jari-jari, sehingga untuk jari-jarinya yaitu diperolehlah sebesar 11 cm. Maka jawaban soal nomor 9 ini yaitu C. Soal nomor 10. Perhatikan gambar dua bola bermassa 2M dan M bertumbukan seperti gambar berikut. Nah, ini posisi sebelum bertumbukan, ini ketika permukaannya licin saat tumbukan. Nah, ini setelah tumbukan. Dari pernyataan berikut ini, nomor 1 sampai 4 pernyataan ini, manakah pernyataan yang benar jika jenis tumbukan kedua bola merupakan tumbukan tidak lenting sama sekali? Kita buktikan dari pernyataan nomor 1, untuk koefisien restitusi sama dengan 0. Nomor 1 ini merupakan pernyataan yang benar karena koefisien restitusi itu bernilai 0. Kemudian pernyataan kedua, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar. Jadi untuk ketiga jenis tumbukan itu bernilai sama, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan yaitu sama besar. Pernyataan ketiga, kecepatan benda bermassa 2m sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Tekan pernyataan ketiga yaitu dengan menggunakan persamaan M1 tambah M2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Yang
ini adalah persamaan sebelum tumbukan momentum. Sedangkan yang ini, yang ini itu sesudah tumbukan, sehingga hasilnya disubstitusikan, yaitu 2mv1 sama dengan 2mv aksen tambah mv1 aksen, sehingga hasilnya 2v1 sama dengan, di sini karena m-nya itu sama, maka ini dihilangkan dengan m ini. Coret. Nah, sehingga untuk V1-nya ini kita jumlahkan, makanya menjadi 3V1. Sehingga hasil dari V1 aksennya yaitu 2/3V1. Nah, hasil ini menghasilkan bahwa kecepatan setelah tumbukan akan lebih kecil dari kecepatan sebelum tumbukan. Maka pernyataan nomor 3 ini salah. Pernyataan 4, energi kinetik total kedua benda tetap. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, energi kinetiknya setelah tumbukan akan lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali atau sebagian, itu energi kinetik setelah itu lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumbukan. Maka pernyataan nomor 4 ini adalah salah. Sehingga jawaban dari soal nomor 10 ini, untuk pernyataan 1 adalah benar, pernyataan 2 juga benar. Maka jawabannya adalah A.